Oke, mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan memulai pada pagi ini. Dan kita akan sambut dulu host kita yang luar biasa, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Praise the Lord. Ya, baik. Makasih Bapak Pendeta untuk Ya, waktunya. sama-sama. Ya. Selamat pagi Bu Sinta, selamat pagi Bapak Pendeta. Ya, selamat pagi. Shalom. Ya, Shalom. puji nama Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan buat kita dalam hidup kita. Tuhan setia menjaga, memelihara, memberkati hidup kita, bahkan membawa kita ada di hari baru di hari ini. Amin. Dalam hidup kita sebelum melakukan segala tugas pekerjaan dan pelayanan di sepanjang hari ini, kita mengutamakan untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ya, kita ditolong dan diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan di sepanjang hari ini. Mengawalinya, untuk itu kita percaya Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita dan sesuatu yang terjadi, mujizat kuasa Tuhan akan dicurahkan bagi kita di pagi hari ini yang berkenan kepadanya. Amin. Dan kita memberikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Praise untuk the Lord. Tuhan buat kita semua yang akan dicurahkan bagi kita. Baik, Bapak Pendeta, saya belum baca susunan acara. Oh, iya toh. Jadi yang Bu Joyce Propetik, yang pengumumannya Pak Lukas. Oh iya, baik Ya. ya. Makasih Bapak Pendeta. Ya, sama-sama Bu Weli. Ya, kita akan masuk di dalam ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu kita tenangkan hati seluruh hidup Ya, kita dan Yesus. kita arahkan seluruh hidup kita untuk ibadah di pagi hari ini. Kita datang pada Tuhan lewat doa yang akan kita naikkan di pagi hari ini, mengawali ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Bapa, Engkau kudus, Engkau mulia, Engkau suci, tapi kami manusia berdosa. Kami telah berdosa terhadap Tuhan, bahkan terhadap sesama kami. Ya, Lewat pikiran kami, lewat tutur kata kami, lewat tingkah laku kami maupun perbuatan kami. Untuk itu, sebelum kami datang di hadirat-Mu, kami di saat ini menyadari akan segala kekurangan kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan, mau mengampuni semua kesalahan dan dosa kami, supaya kami diampuni dan dilayakkan untuk datang menyapa, memanggil Engkau. Bahkan kami layak menerima berkat anugerah dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kasih setiamu yang telah membawa kami semua ada di hari baru di hari ini, mengawali semua tugas pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mau datang menyenangkan hati Tuhan lewat memuji menyembah Tuhan, bahkan kami akan mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Untuk itu Tuhan, urapi berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengar. Berkati ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini. Roh Kudus bekerja buat setiap Bapak Ibu yang belum masuk di dalam Zoom ini. Engkau bawa mereka, berikan jaringan yang terbaik sehingga mereka bahkan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan di pagi hari ini lewat ibadah yang kami buat. Dari awal pertengahan ibadah ini bahkan sampai akhirnya kami mau alaskan, bahkan kami mau menyerahkan perjalanan pelayanan hamba-Mu, semua umat Tuhan yang ada di Kediri, yang ada di Surabaya, yang akan ikut dalam ibadah Natal di hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, berikan cuaca yang terbaik dalam perjalanan, tibakan dengan damai dan sejahtera, dengan tidak kekurangan satu apapun. Pengurapan dan kuasa daripada Tuhan mengurapi dan memberkati hamba-Mu yang melayani, memberkati semua umat Tuhan yang beribadah dalam Natal Kristus di hari ini di gereja CLC, sehingga sesuatu akan terjadi, mereka alami, bahkan kami semua alami dalam kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan dan kami minta kepada Tuhan dalam pelayanan dan kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan buat Bapak Pendeta untuk pelayanan worship leader dan firman Tuhan di pagi hari ini. Dengan hormat disilakan. Amin. Terima kasih Bu Weli Hukebun, host kita yang luar biasa yang sudah mulai memimpinnya ibadah kita di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Dia yang layak disembah, layak dipuji. Sampai selama-lamanya kami tetap menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersungguh ajaib ya Tuhan. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Bu Weli bisa dengar suara musik di sana? Kasih jempol, kalau bisa dengar suara musik, kasih jempol. Oke, bisa ya. Mari katakan bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup.
mau memuji, selalu mau menyembah, selalu sembahmu, Kau yang layak semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita sekalian. Amin. Haleluya. Engkau layak disembah ya Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Mari katakan bersama-sama. Haleluya. 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 Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Layak disembah. Amin. Mari katakan haleluya. 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 Sebab Engkau Allah yang berkuasa.
disembah. Amin. Hanya disembah. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Kita akan naikkan pujian ini lagi bagi Tuhan Yesus. Oh, kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi kami semua Tuhan pagi ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan berkati Yesus, kemuliaan-Mu memenuhi kami semua. Katakan, Yesus, kemuliaan-Mu ya Tuhan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Mari berkati kami semua Tuhan. Berkati naikkan pujian bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami lebih dalam surga ya Tuhan. Yesus, kemuliaan bagi kami semua Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Mari berkati kami semua Tuhan. Berkati segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Habis-habisnya kami bersyukur Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu.
segala pujian syukur bagimu. Habisnya kami bersyukur, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sungguh di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu. Kita sembah Yesus di dalam kemuliaan. Engkau layak Tuhan, Engkau layak. Kami datang sujud menyembah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Tunggu besar kasih-Mu, Tuhan. Tiada yang seperti Kau, Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Kami sujud menyembah. Terima kasih Tuhan. Mari ucap syukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus, besar kasih-Mu di hidupku, besar kesetiaan-Mu sepanjang jalan. Terima kasih Tuhan, Engkau datang menyelamatku. Engkau Tuhan perisaiku. Mari naikkan syukur pada Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Angkat suaramu, katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Tak habis-habisnya kami bersyukur Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ini doa kami Tuhan. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Oke, praise the Lord. Ibu Indriani akan
berdoa buat firman Tuhan ya di pagi hari ini. Ya, shalom, selamat pagi. Shalom, shalom. Kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Benar Tuhan, pagi ini kami selalu memuji, memuliakan Engkau, bahkan menyembah Engkau Tuhan. Pada saatnya pagi hari ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Jadikan sabda-Mu jadi rema dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Dan kami layak untuk melakukannya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau berkati Tuhan, hamba-Mu dan semua yang ikut Zoom di pagi hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan lebih untuk mengatakan kerajaan-Mu sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Dan kami layak untuk melakukannya Tuhan. Berkati dengan berkat marifat. Dengan berkat marifat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentar lagi kami ingin mendengarkan sabda-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Dan Kaulah yang berkata-kata lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada APS John Sambonan MA. Ya, terima kasih Ibu Indriani yang sudah menaikkan doa ya. Tuhan berkati. Apa kabar Bu Indriani? Ya Pak John, baik Pak John. Puji Tuhan, luar biasa ya. Pak Lukas, shalom. Tadi saya nggak bisa tidur gara-gara Ricky itu lomba mancing itu loh Pak John. Saya tuh kalau Ricky pergi itu saya selalu nunggu dia main. Kamu tidur loh, kamu tidur loh. Tadi pulang itu jam 2 lebih baru sampai rumah. Dapat ikan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan ya, seperti pujian tadi. 3 deh Pak John, dapat paten sama Tom Bro. Segala pujian bagimu ya, jadi kita bersyukur dalam segala hal. Ya John. Puji Tuhan. Ada waktunya untuk dapat ikan banyak, ada waktunya dapatkan sedikit ucap syukur aja. Tadi dapat gede mah, tapi nyantol di ini Pak John, di pipinya, enggak pas mulutnya. Oh gitu. Tapi kalau nyantol di mulutnya, aku dapat juara, gede banget ikannya. Terus tapi orang-orang protes karena enggak di mulutnya, dia bilang. Oh harus di mulutnya. Terus ada lagi mah, gede tapi sampai senarku pedot. Ya itu Mama tadi itu doa sama Bu Sinta loh, Mama doa itu biar dapat ikan besar. Aku bilang gitu sama Ricky. Ya kita disyukuri apapun ya. Terima kasih Tuhan. Jadi penjala ikan ya, nanti penjala manusia ya. Kayak bapaknya aduh. Oke. Puji Tuhan. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan setelah firman Tuhan ini akan disampaikan, doa peneguhan firman akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto ya. Oke, dan Ibu Weli Hukubun akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan bagi kita sekalian di pagi hari ini. Haleluya. Kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan di pagi ini dalam sorotan tema yaitu misi Tuhan. Misi Tuhan itu begini. Ini aku, utuslah aku ya. Nah, kita akan lihat ayatnya dulu supaya kita bisa memahami tentang rahasia ini ya. Misi Tuhan, ini aku, utuslah aku. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat ke-8, kepada sahabat kita Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua, dipersilakan. Yesaya 6 ayat 8 yang berbunyi, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Amin. Ini adalah hatinya Tuhan. Ini adalah misinya Tuhan lewat ayat ini, saudaraku. Dalam pasal 6 ini, Yesaya suatu hari ketika dia di dalam hadirat Tuhan, dia melihat Tuhan duduk di atas tahtanya, dan ujung jubahnya itu menjulang sampai ke bumi, saudaraku. Lalu kemudian dia mendengar, saudaraku, dia melihat ada serafim ya, yang terbang, saudaraku, dan mereka itu datang sujud menyembah kepada Tuhan Allah. Saudara, mereka punya 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutup muka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki, ya, dan 2 sayap lagi untuk terbang, saudaraku.
Jadi ini luar biasa. Para serafim ini mereka benar-benar di hadapan Tuhan, mereka sujud menyembah. Mereka memberikan teladan yang baik bahwa seharusnya itulah sikap kita di hadapan Tuhan. Pada saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita memiliki sikap yang hormat, sujud menyembah, saudaraku. Dan kemudian Yesaya langsung menyadari, saudaraku, dia berkata, celakalah aku seorang yang najis bibir, aku tinggal di tengah-tengah angkatan yang berdosa ini, yang najis bibir, saudaraku. Jadi orang-orang yang najis bibir itu orang-orang yang suka mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata jorok, ya, kata-kata kebun binatang, saudaraku. Nah, itu makanya Yesaya benar-benar dia menyadari itu, dan tiba-tiba ada salah satu dari serafim itu, dia terbang dan mengambil sepit, lalu itu bara itu ditaruh di dalam mulutnya, dan firman Tuhan berkata, dengan ini aku menguduskan mulutmu. Jadi Yesaya sebagai nabi Tuhan, penyambung lidah Allah, memang harus dikuduskan, ya, bibir mulutnya, supaya dia bisa menyatakan kebenaran, menyatakan firman Tuhan. Dan dia mendengar suara Tuhan, ya. Suara Tuhan bilang apa? Lalu aku mendengar suara Tuhan. Jadi seorang nabi itu, dia itu adalah orang yang Tuhan latih untuk mendengar suara Tuhan, ya. Seorang nabi itu seorang yang bisa mendengar suara Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata bagaimana? Ini ada sebuah pertanyaan. Siapakah yang akan kuutus? Jadi Tuhan tanya kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Dan apa respon Yesaya mendengar pertanyaan itu, saudaraku? Yesaya bilang, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini dia, saudaraku. Lalu Yesaya bilang, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudara, Yesaya tidak berkata, ini aku, utuslah dia. Ini aku, utuslah yang lain. Ini aku, utuslah saudara saya. Ini aku, utuslah kakak saya. Ini aku, utuslah menantu saya. Ini aku, utuslah cucu saya. Tidak. Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku. Ya, dia tidak bilang, ini aku, utuslah suami saya. Ini aku, utuslah istri saya. Tidak. Ini pertanyaan Tuhan sangat personal, sangat pribadi. Jadi Tuhan ingin masing-masing kita pagi ini, kita menjawab panggilan Tuhan. Ini misi Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Amin, saudaraku, ya. Yang mengerti rahasia ini, lambaikan tangan, bilang, saya mengerti rahasia ini. Amin. Haleluya. Jadi tidak bisa diwakilkan, saudaraku. Jadi Tuhan memanggil kita, Tuhan mengutus kita, tidak bisa diwakilkan oleh anak, tidak bisa diwakilkan oleh cucu atau suami atau istri, tidak bisa. Masing-masing pribadi, Tuhan ingin mengutus kita semua. Saudara-saudaraku, hati Tuhan disenangkan kapan? Bila semua orang percaya, umat kesayangannya Tuhan berkata, ini aku, utuslah aku, seperti tadi Yesaya bilang itu, ya. Itulah misinya Tuhan. Ingin agar semua orang percaya tidak berdiam di tempat, ya, tidak diam, tidak berbuat apa-apa, tidak diam di tempatnya saja, tetapi mau melangkah keluar. Saudaraku, Tuhan ini kita melangkah keluar, ada action, ya, untuk apa? Untuk melayani jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat. Di luar sana banyak jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat. Kita nggak boleh diam di tempat kita. Kita nggak bisa berpangku tangan dan masa bodoh. Seperti orang Jakarta bilang, EGP, emangnya gua pikirin. Lu, gua. Kamu, saya, ya. Kamu mau mati ke, mau hidup ke, bukan urusanku. Nah, itulah orang yang egonya terlalu tinggi. Orang demikian, Tuhan tidak berkenan, saudaraku. Tapi Tuhan mau kita melangkah keluar. Karena kita punya belas kasihan, seperti Tuhan punya belas kasihan pada orang-orang yang menderita dan membutuhkan pertolongannya. Nah, saudara-saudara terkasih Tuhan, mengerti misinya Tuhan, ini aku, utuslah aku, dapat kita pelajari di dalam kitab Kisah Rasul, pasal 13, ayat 13 sampai dengan 15, ya, saudara-saudaraku. Dari ayat-ayat tersebut, kita akan dapati ada 3 kebenaran, saudaraku, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Siapakah orang percaya yang mengerti misi Tuhan. Yang berkata bagaimana? Ini aku, utuslah aku. Itulah sebuah keputusan yang Yesaya buat. Ini aku, utuslah aku. Yesaya tahu kalau dia menyerahkan diri untuk Tuhan dan dia siap diutus. Tuhan jamin kehidupannya. Tuhan pelihara kehidupannya. Amin, ya.
Saudaraku, mari kita pelajari dari tema kita pagi ini, misi Tuhan, ini aku, utuslah aku. Siapakah orang percaya mengerti misinya Tuhan, ini aku, utuslah aku? Mari kita lihat, siapa dia, saudaraku? Kriteria yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia punya B yang pertama. B yang pertama itu bernama berani melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Untuk apa? Tinggalkan tempat lama, lalu kemudian menuju ke tempat yang baru. Jadi jangan tinggal di tempat yang lama, terus harus keluar. Cari tempat yang baru. Sehingga di situ ada jiwa-jiwa yang harus dilayani, saudara. Mari kita lihat. Kisah Rasul pasal 13 ayat 13. Kisah Rasul 13 ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Amin. Jadi ini dua orang hamba Tuhan, Paulus dan Barnabas ya. Paulus dan Barnabas ini mereka rekan sekerja. Nah, Barnabas dia punya keponakan namanya Yohanes Markus. Yohanes Markus diajak oleh pamannya untuk ikut pelayanan dengan mereka. Nah, waktu mereka melayani di tempat-tempat tersebut ya, saudaraku, lalu Paulus dan kawan-kawannya, siapa aja kawan-kawan Paulus? Di situ ada Barnabas dan keponakannya yang bernama juga Yohanes Markus itu, saudaraku. Lalu ada satu lagi namanya Silas ya. Saudara kasih Tuhan. Nah, dikatakan lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafros ya. Pafros ini daerah di mana mereka sudah melayani di situ dan kemudian berlayar ke Perga di Pamfilia. Saudaraku, mereka mencari tempat yang baru. Di sana ada orang-orang yang belum dengar nama Yesus, yang belum mendapatkan pelayanan firman oleh Rasul Paulus aku. Jadi mereka tinggalkan tempat yang lama, mereka pergi ke tempat yang baru, saudaraku. Ya, nah ini yang Tuhan mau. Jadi misi Tuhan ada di situ, saudaraku. Ini aku, utuslah aku. Jadi siapakah orang yang berkata ini aku, utuslah aku? Dia adalah orang yang benar-benar punya keberanian. Berani dulu, berani melangkah. Amin. Berani melangkah bukan sendiri ya, tapi berani melangkah bersama Tuhan Yesus. Untuk apa? Tinggalkan tempat yang lama, lalu menuju ke tempat yang baru, saudaraku. Ya, tempat yang baru itu di situ Tuhan akan kerjakan sesuatu. Nah, nanti kita lihat lagi apakah di tempat yang baru mereka berhenti di situ, tidak. Mereka cari lagi tempat yang baru lagi. Jadi di sana mereka beritakan Injil di tempat-tempat yang baru ini. Luar biasa. Jadi ini saudaraku, orang-orang yang mengerti misi Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Dia punya B yang pertama, yaitu bernama berani melangkah bersama dengan Tuhan Yesus untuk tinggalkan tempat yang lama, kemudian menuju ke tempat yang baru. Ya, ini yang pertama. Lalu kita lihat ciri yang kedua dari orang yang mengerti misinya Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Siapa dia? Dia adalah orang punya B yang kedua. B yang kedua itu adalah bertekad. Setelah punya keberanian, berani, sekarang dia punya tekad. Tekad yang bulat ya. Bertekad bulat dan terus maju melanjutkan perjalanan misinya ke tempat yang baru lagi ya. Jadi ada lagi tempat yang baru yang mereka kunjungi. Kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 14. Kisah Rasul 13 ayat 14. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Prisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadah, lalu duduk di situ. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih Tuhan, perhatikan ya. Dari Perga, tadi kan mereka sudah sampai di Perga kan, tempat yang baru. Nah, sekarang apakah mereka tetap tinggal di Perga? Tidak. Mereka maju lagi melangkah, saudaraku. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka. Jadi mereka tidak berhenti di tempat itu terus. Mereka lanjut lagi, ya, melanjutkan perjalanan mereka. Lalu tiba di Antioquia di Pisidia, saudaraku ya. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat,
lalu duduk di situ. Duduk untuk apa? Duduk mendengar firman Tuhan. Duduk untuk apa? Duduk untuk sharing firman Tuhan. Duduk untuk apa? Duduk untuk berdoa di hadapan Tuhan. Duduk untuk apa? Untuk menikmati hadirat Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Jadi, saudara kasih Tuhan, misi Tuhan, ini aku, utuslah aku, ini bagi siapa, saudaraku? Bagi orang-orang yang, saudaraku, dia punya B yang kedua setelah dia tadi berani, saudaraku berani melangkah, sekarang dia ini bertekad bulat, ya, dan terus maju melanjutkan perjalanan misinya ke tempat yang lain, yang baru lagi, saudaraku. Jadi saya berdoa supaya Tuhan juga akan pakai saudara-saudara dan saya untuk kita melakukan misi perjalanan ini, saudaraku. Nah, dalam misi itu ada 4D. 4D itu apa saja, saudaraku? 4D itu D yang pertama, data. Kita perlu punya informasi. Seperti intelijen, dia mau pergi mengintai, ya saudaraku. Dia mengintai wilayah musuh, supaya dia bisa tahu kira-kira berapa besar kekuatan musuh yang ada di wilayah itu. Lalu senjata yang mereka punya kekuatan itu sampai seberapa. Dan setelah dia sudah dapat data-data itu, informasi, baru mereka kirim, saudaraku, pesawat-pesawat tempur, ya. Ini ibarat ini angkatan udara, saudaraku, untuk menggempur wilayah musuh, saudaraku. Dibombardir tempat itu, musuhnya lari kocar-kacir, ya. Nah, setelah itu pasukan angkatan darat diterjunkan untuk menduduki wilayah itu. Lalu kemudian mereka menduduki wilayah itu, namun prajurit-prajurit yang ada di medan pertempuran mereka perlu disupport, ya, oleh angkatan laut dengan kapal-kapal perang. Mereka membawa berbagai macam distribusi bahan-bahan makanan. Mereka bawa semua keperluan prajurit selama ada di medan pertempuran. Jadi itulah misi 4D. D yang pertama itu data, ya. Data itu adalah informasi, seperti intelijen yang mengintai itu, ya. Lalu kedua, D yang kedua itu adalah pendoa-pendoa. Orang-orang berdoa itu seperti itu angkatan udara yang memakai jet-jet tempur, ya, pesawat tempur untuk menggempur tempat-tempat itu. Setelah musuh dibuat kocar-kacir, baru diterjunkan angkatan darat yang akan menduduki, menguasai wilayah itu. Nah, itulah hamba Tuhan, saudaraku, ya, yang bertugas di lapangan itu, saudaraku, yang melayani, saudaraku. Namun, Bapak Ibu, prajurit atau angkatan darat yang sudah ada menduduki wilayah musuh itu, dia perlu disupport oleh angkatan laut, ya, angkatan laut yang membawa distribusi, ya, keperluan-keperluan sembako, apa segala macam keperluan prajurit lapangan. Itulah D yang keempat itu adalah dana. Nah, ini penting sekali sehingga pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan dengan baik, ya. Sampai di sini paham, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi lihat, jadi bukan cuma berani melangkah bersama dengan Tuhan, tapi yang kedua bertekad bulat dan terus maju melanjutkan perjalanannya, perjalanan misinya ke tempat yang baru lagi. Saudara perhatikan, setiap firman-firman yang disampaikan itu kan selalu baru, ya. Jadi tidak berputar di ayat-ayat itu terus dengan tema-tema yang baru, ya. Namun kita tetap ada di dalam koridor, kita punya tema 1 tahun ini adalah everlasting faith, yaitu iman yang kekal. Dan ini kita sudah sampai di seri yang ke-502 pagi ini, saudaraku, ya. 502. Soal kesatuan tentang iman yang kekal ini. Nanti, saudara-saudaraku, setelah Natal ini kita akan masuk pada satu tema yang baru. Jadi saya akan bicarakan tentang tema sampai di tahun 2024, saudaraku, yaitu tentang everlasting glory, ya, kemuliaan yang kekal. Jadi saudara, ini menarik sekali. Jadi pastikan Bapak Ibu, Anda mendapatkan rahasia-rahasia yang belum dibukakan di luar sana. Di dalam wadah CLCC semua dibukakan di sini supaya Anda bisa mengerti, ya. Oke. Mari kita lihat yang ketiga, setelah dia bertekad bulat, apalagi, saudaraku? Ciri yang ketiga dari misi Tuhan, ini aku, utuslah aku. Siapa dia, saudaraku? Yang ketiga, dia punya B yang ketiga. B yang ketiga, dia adalah orang yang bersiap sedia menyampaikan pesan. Pesan siapa? Pesan firman Tuhan. Pesan yang membangun dan menghibur umatnya Tuhan. Itu penting, ya. Karena umat Tuhan yang datang dalam beban berat, dalam kesedihan, kesusahan, kesesakan, pergumulan, air mata. Nah, mereka perlu dibangun.
dikuatkan, dikuburkan hatinya. Kita lihat saudara-saudara Kisah Rasul pasal 13 ayat 15. Kisah para Rasul 13 ayat 15 yang berbunyi, setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadah menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Demikian. Ya, silakanlah, dipersilakan untuk menyampaikan. Ini luar biasa. Jadi kita lihat ya, misi Tuhan ini aku utuslah aku. Itu kepada siapa? Kepada yang ketiga, orang yang bersiap sedia menyampaikan firman Tuhan. Alkitab berkata, siap sedialah, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Saudara, saya pun belajar untuk melakukan ini, saudaraku. Dalam segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya, saya sudah melewati semuanya tuh. Bahkan dalam keadaan badan yang kadang-kadang kurang enak pun, saya belajar untuk melakukan ini, saudaraku. Ya, mungkin bagi orang lain nih, soalnya mungkin bagi sebagian orang juga mereka pikir, aduh, nanti aja deh aku lagi nggak enak badan, libur dulu, nanti dia ganti orang lain aja. Tidak. Tapi saya percaya selama Tuhan masih beri saya kesempatan, Tuhan masih beri saya umur panjang, Tuhan masih memberikan saya ini nafas, saya akan terus beritakan Injil, ya. Baik atau tidak baik waktunya. Harus siap sedia untuk menyampaikan pesan firman Tuhan, ya. Pesan firman Tuhan yang membangun dan kemudian menghibur umatnya Tuhan. Lalu kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia, dahsyat. Hasil yang pertama, saudaraku, yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Wow, ini dahsyat. Dia punya mental pemenang, bukan mental pecundang. Mental pecundang itu apa? Mental yang meninggalkan mentornya, pemimpin rohaninya. Siapa yang meninggalkan mentornya, pemimpin rohaninya? Ini Yohanes Markus ini, saudaraku. Ini dia masih anak mama, masih jadi anak kesayangan, jadi dia kangen. Ya, dia nggak punya mental yang kuat, tangguh dalam pelayanan. Dia tidak kuat menghadapi kesukaran, ya. Ini Yohanes Markus, ya, karena imannya masih lemah. Ya, ini mari kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 13. Kisah Rasul 13 ayat 13, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Amin. Yohanes meninggalkan mereka, meninggalkan Paulus, hamba Tuhan, juga Barnabas, pamannya juga hamba Tuhan, dan teman-temannya yang melayani di ladang Tuhan. Yohanes Markus gak tahan. Dia gak mau sengsara, dia gak mau menderita, saudaraku. Dia gak mau bayar harga. Dia ingat, aduh di rumah mamaku ini banyak ya nasi pecel enak, ada rawon, ada gado-gado, aku di sini, waduh, makan makanannya gak enak ini. Makanya dia katakan dia pulang, ya. Dia kembali ke Yerusalem, saudaraku. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang tidak siap. Tapi saya berdoa supaya kita semua ini orang-orang yang siap, yang berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku, ya. Itulah mental pemenang. Amin. Mari kita lihat hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia merindukan Tuhan selalu, ya. Dia duduk, dia dengar akan firman Tuhan di mana? Di rumah ibadat, ya, di rumah Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 14. Kisah Rasul 13 ayat 14, dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadah, lalu duduk di situ. Amin. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah apa? Rumah ibadat. Lalu duduk di situ. Duduk ngapain? Duduk dengar firman. Duduk ngapain? Sharing firman. Duduk ngapain? Untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Wow, itu luar biasa, saudaraku. Jadi hasil dari orang-orang yang mengerti misi Tuhan, ini aku, utuslah aku. Dia orang percaya taat pada firman, dia selalu merindukan Tuhan, ya. Untuk selalu duduk mendengar firman Tuhan di rumah ibadat. Itu luar biasa. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Ini dia, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi?
Dia adalah orang yang siap sedia untuk menyampaikan pesan yang membangun dan menghibur umat Tuhan. Yang menyampaikan pesan Tuhan yang sifatnya apa? Membangun dan menghibur umat Tuhan. Ya, saudaraku. Mari kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 15. Kisah Rasul 13 ayat 15, setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadah menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Amin. Silakanlah. Kira-kira Paulus berdiri nggak? Pasti di Paulus berdiri. Kira-kira Barnabas berdiri nggak? Pasti Barnabas berdiri. Dan mereka akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang sifatnya membangun dan menghibur, saudaraku. Ya, nah itulah saudara ciri dari orang yang memiliki misinya Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian, sehingga kita mengerti tentang dunia misi, saudaraku. Ya, kita menghadapi banyak, saudaraku, pergumulan, pergolakan, tantangan, rintangan, hambatan ya di lapangan. Tapi saya bersyukur ketika kita semua bisa bersinergi 4D ini ya. Data, doa, duta yaitu hamba Tuhan di lapangan, kemudian ada dana, semua bersinergi. Wow, pekerjaan Tuhan semakin diperlebar luaskan untuk memenangkan banyak jiwa ya. Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini. Amin. Kepada sahabat kita, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan berdoa buat firman Tuhan ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu yang pagi hari ini Kau berikan pada kami ya Tuhan. Engkau memberikan pada kami yaitu misi-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Mengutus kehidupan, pakai kami ya Tuhan sebagai utusan-Mu di dalam kehidupan kami ini. Untuk kami berani melangkah bersama Engkau ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami. Bahkan kami untuk mau bertekad bulat dan terus maju. Melanjutkan perjalanan misi-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan mau mempersiapkan sedia menyampaikan pesan firman Tuhan untuk membangun dan menghibur umat-Nya di seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami, utuslah kami ya Bapa dalam kehidupan kami ini, agar kami menjadi visi-misi-Mu yang luar biasa yang Kau mau pakai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah semuanya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, yang memberikan kekuatan kami, yang memberikan kami kemampuan untuk melangkah sesuai dengan misi-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ya, Berkati Pastor John Serbunan dalam amin. pelayarannya setiap hari, berikan kekuatan, kesehatan, kesegaran Ya, selalu. Yesus. Bahkan lebih dari itu, Kau berikan tambahkan hikmat yang dari surga turun atas Amin. ya I Tuhan. receive. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar firman-firman yang diberikan dari Engkau melalui hamba-Mu, Pastor John Serbunan ini ditaburkan kepada kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan, agar kami bisa menjadi visi-misi-Mu dan Kau mau pakai dan kami siap dipakai menjadi alat-Mu, jadi saksi-Mu yang hidup Ya, dalam Yesus. kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati keluarganya, Ibu Sinta, anak-anaknya, berkati keluarga besarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pun juga kami yang ikut Ya, ibadah Yesus. pagi hari ini, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami buat firman-Mu yang ditaburkan pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Ya, kembali kepada Ibu Weli Hukebun. Ya, baik. Demikian pelayanan dari hambanya, Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang luar biasa dipakai Tuhan, kesetiaan untuk terus melayani Tuhan, lewat pujian penyembahan yang sudah dinaikkan, dan firman Tuhan yang datang buat kita semua di pagi hari ini, tentang tema, tentang misi Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Ya,
panggilan itu datang buat kita semua yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan memanggil atau menyuruh kita, kita harus katakan, aku siap, utuslah aku. Amin. Nah, kuasa Tuhan menolong kita, mengurapi kita supaya apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, kita dapat melakukan. Dan sesuai dengan firman Tuhan di pagi hari ini, 3 kebenaran, berani melangkah bersama Tuhan, bertekad bulat dan terus maju melanjutkan perjalanan misi ke tempat yang baru dan bersiap sedia menyampaikan pesan firman Tuhan. Biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan di pagi hari ini, dan hambanya yang terus setia dan setia dan setia duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan isi hati Tuhan itu disampaikan pada hambanya untuk menyampaikan, mengabarkan kepada kita semua lewat pelayanan hamba Tuhan, Bapak Pendeta, untuk terus membawa banyak jiwa datang pada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati hambanya sehat kuat. Tuhan Praise the Lord. berikan bagi Bapak Pendeta umur yang panjang supaya Amin. misi Tuhan itu terus diperluaskan di seluruh dunia, Amin. bukan kepada kita sendiri. Ya, itu tentang panggilan Tuhan untuk setiap kita, tapi khusus juga buat Bapak Pendeta yang setia Amin. melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam, dan terima kasih buat Ibu Indriani yang telah berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati bersama anak-anak dan cucu dalam kehidupan setiap hari. Juga Pak Lukas yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam usaha dan pekerjaan, memberkati Oma Latimia bersama kekasih Kesia dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Ya, baik, kita akan masuk di dalam doa profetik di pagi hari ini. Yang bertugas belum ada, saya yang tekel untuk doa profetik. Ya, doa profetik pertama bagi bangsa dan negara, dan yang kedua bagi gereja CLCC. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive.
Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. receive. Ya, Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Ukubun dari Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. amin. Terima kasih Bapak Pendeta untuk doanya. Kita akan masuk di dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto. Waktu disilakan Bapak Lukas. Oke, terima kasih Bu Weli buat waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom, Bapak Ya, Ibu terkasih shalom. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813 30692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat setelah perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada semua jemaat gereja CLCC, harap mendengarkan dan mempelajari lirik kata-kata lagu Feliz Navidad. Mulai dari sekarang, lagu tersebut dikirim ke grup CLCC Zoom dalam bentuk video. Semua harap rajin mendengarkan dan berlatih sampai hari ibadah Natal CLCC tiba. Kami mengundang Bapak dan Ibu hadir dalam ibadah Natal CLCC Sabtu sore 2023 yang diadakan pada Sabtu 9 Desember 2023 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat Ibu Linda Effendi di Jalan Palem Selatan 4 MB 68 Pondok Chandra Indah. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Desember tahun 2023. Pastor John Sarbunan Emma dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Saya kembalikan kepada Ibu Weli di Jayapura, Papua. Saya persilahkan Ibu Weli. Ya, baik. Terima kasih Pak Lukas untuk sudah menaikkan doa pengumuman di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini dan kita akan masuk dalam doa berkat. Bapak Pendeta mohon untuk doa buat ponakan kami
Pak Stephen De Vries untuk ujiannya dan Pak Wahyu untuk pekerjaan dan rencana ke depan untuk masuk dalam legislatif itu yang menjadi kerinduan untuk bawa kepada Tuhan. Ya, Bapak Pendeta, waktu disilakan. Ya, mari Bapak Ibu sekalian kita satu dalam doa. Oh Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni mereka dan akan menyembuhkan negeri mereka. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan Ibu Weli Hukubun, untuk keponakannya Tuhan Pak Stephen De Vries yang akan mengikuti ya Tuhan ujian untuk masuk kepada suatu lembaga yang dia sedang Tuhan, untuk Tuhan rindukan dia berada di dalam lembaga instansi ini Tuhan. Kami doakan supaya setiap pertanyaan-pertanyaan yang dia Tuhan hadapi, Roh Kudus tunjukkan hikmat akal budi, dia bisa menjawab dengan baik, dengan benar. Terima kasih Tuhan, dan mari Tuhan Kau dipermuliakan lewat ujian ini sehingga Pak Stephen De Vries memiliki nilai yang terbaik. Berkati Tuhan akan perjuangan dia, akan masa depannya, berkati istri anak-anaknya. Kami doakan, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan Yesus. Demikian juga untuk Pak Wahyu Hukubun, kami berdoa Tuhan, mari kami doakan supaya Tuhan sertai Pak Wahyu Hukubun bersama dengan Ibu Sinta dalam pekerjaan mereka, proyek mereka yang mereka lakukan, baik itu ya Tuhan di Wamena dan di kabupaten yang lainnya. Tuhan tolong sertai buat mereka selalu berhasil, beruntung, bahkan di luar pulau Papua pun Tuhan berkati mereka pekerjaan ini, buat mereka selalu beruntung bertambah-tambah ya Tuhan. Tambahkan order omset yang melimpah-limpah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong juga untuk masuk ke Tuhan anggota legislatif, Tuhan yang bukakan jalan. Kalau Kau sudah bukakan jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Kau sudah bukakan pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu itu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan permuliakan Pak Wahyu Hukubun bersama dengan istrinya Ibu Sinta dan anaknya Arsenio. Tuhan pulihkan kesehatannya, tidak sakit, tidak lemah, dalam nama tidak terganggu kesehatan. Dia menjadi anak yang sehat, cerdas, brilian. Dia bisa berkomunikasi dengan baik dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah penuh sukacita keluarga besar Hukubun De Vries di Kota Jayapura, Papua. Untuk Bu Weli sendiri, Tuhan berikan engkau umur panjang, Tuhan beri engkau kesehatan, kekuatan, jantungmu stabil, baik di dalam nama Yesus. Dan Tuhan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan, sehingga engkau bisa melangkah memberitakan Injil yang adalah kuasa dan kekuatan Allah yang menyertai engkau. Tuhan mencukupi segala kebutuhanmu, Bu Weli. Tuhan jamin kehidupanmu, Tuhan beri engkau kemenangan, pertolongan di hari-hari ini. Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan sangat mengasihi engkau di dalam nama Yesus. Dia akan persiapkan engkau menjadi suatu pelayan Tuhan yang baik, yang akan bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan sudah melihat kerinduan hatimu, karena engkau adalah orang yang benar-benar yang Tuhan cari, yang sungguh melakukan apa yang Tuhan mau engkau lakukan dalam hidup ini. Jangan takut, Tuhan akan mengurapi engkau akan berjalan dalam kuasa Tuhan, dan engkau akan lihat terobosan demi terobosan akan terjadi. Dalam nama segala benteng-benteng pertahanan musuh akan dihancurkan, ditundukkan. Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Ini doa kami kepadamu. Tuhan, kami doakan juga Pak Lukas. Tuhan, berdoa bersama juga Oma Nana dan adik Kesia Temi. Kami doakan Tuhan, sertai mereka ya Tuhan. Berikan mereka perlindungan, kekuatan, kesehatan. Juga untuk Oma Nana di usia yang bertambah senja, bertambah suntuk. Tuhan berikan damai surgawi, penghiburan. Berikan Tuhan kemenangan, berikan pemulihan dalam kesehatan Oma Nana, sehingga dia bisa bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah Zoom lagi. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk adik Kesia Temi, di dalam dia menempuh studi ini, dia akan diwisuda. Kami doakan setiap skripsi yang sudah dia tulis, semua itu benar-benar dari hikmat Allah saja. Dan berikan dia Tuhan Yesus kelancaran, kemudahan, yang apa yang dia gapai semua tercapai dalam nama cita-citanya. Terima kasih. Berikan dia apa menjadi harapan dan impiannya. Tuhan berikan yang terbaik dalam hidup Kesia Temi. Terima kasih Tuhan. Pak Lukas sebagai seorang ayah pun kami berdoa supaya Tuhan siapkan dia, Tuhan, pasangan hidup yang terbaik dalam nama Yesus, yang bisa mendukung, membackup dia, yang bisa menjadi partner yang baik ya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan dengan Ibu Kesia Wilichan, jadilah kehendak-Mu dalam nama Yesus. Kami doakan, Tuhan atur, Tuhan hubungan mereka ini bisa berjalan dengan baik, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami doakan rencana menjual hotel yang ada di Tretes, Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik
yang baik, dengan harga yang memuaskan, harga yang benar-benar, oh Tuhan, layak dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, dan bersama dengan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya Tuhan menyertai Pak Lukas, karena ada terobosan-terobosan ajaib dalam keuangan, dalam bisnis. Tuhan akan membuat, akan terjadi multiplikasi, pelipat gandaan akan nyata. Karena Tuhan sudah melihat hatimu, Tuhan sudah melihat kerinduanmu. Dan inilah kabar baik bagimu. Engkau yang mengasihi Tuhan, Dia akan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Walaupun banyak hal yang buruk, banyak hal yang tidak baik yang sedang kau hadapi, tapi Tuhan ubahkan yang tidak baik menjadi baik, bahkan sangat baik. Dan Tuhan terus akan menjaga engkau seperti biji matanya sendiri. Di dalam nama Yesus, engkau akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai engkau bersama dengan malaikatnya kemanapun engkau pergi. Dalam nama Yesus, Tuhan melihat setiap kerinduanmu, perjuanganmu. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan perhitungkan jerih payahmu dalam melayani Tuhan. Upahmu besar di sorga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, apa yang kau pegang, apa yang kau sentuh, apa yang kau jamah, apa yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil, semuanya berjalan baik, dilancarkan, dimudahkan semua jalan dan urusan-urusannya. Tuhan akan kirim orang-orang kunci yang akan menjumpaimu dan mereka akan bisa bekerja sama dengan engkau di dalam nama Yesus. Jaga apa yang Tuhan berikan kepadamu dan engkau akan menjadi saksi Tuhan bagi mereka dalam nama Yesus. Kami juga doakan ya Tuhan untuk Ibu Indriani, Tuhan berikan dia kekuatan, kesehatan juga, panjang umur, damai sejahtera untuk dia bisa mendampingi anak mantu cucunya ya Tuhan. Makasih Tuhan untuk mamanya yang ada di Lasem dan juga Male, tantenya yang ada di rumah. Tuhan tolong berikan kekuatan kesehatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami doakan semua anak-anaknya, baik Ita, Riko, Ricky, Feli, juga oh Tuhan Yesus kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Feli yang akan menikah di tahun depan. Kami doakan Christian, calon menantu Ibu Indriani, menjamah dia, sembuhkan dia maka dia sembuh, pulihkan dia maka dia pulih, sehatkan dia maka dia sehat, kuatkan dia maka dia kuat dalam nama Yesus. Kami percaya oleh kuasa pilur Yesus, mujizat ajaib terjadi bagi Christian, sehingga persiapan tahun depan menikah semua dilancarkan, dimudahkan Tuhan. Tuhan cukupi segala yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, dan kami doakan untuk Riko, Tuhan selamatkan Riko, kembalikan dia ke jalan-jalanmu. Kami percaya doa seorang ibu yang beriman, doa seorang ibu yang taat dan setia pada firman, Tuhan kau mendengar doa dari Ibu Indriani. Terima kasih Tuhan, Tuhan sangat mengasihi Ibu Indriani. Dan kami percaya Tuhan pakai dia menjadi berkat kesaksian, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari Tuhan berkati juga ya Tuhan Yesus, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, anak-anak Yohan Cindy James, berkati mereka semua. Dan juga berkati teman-teman kami yang tidak sempat hadir pagi ini. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah sedih Engkau hiburkan, yang dalam persoalan Engkau beri mereka pertolongan. Sembuhkan juga Pak Darmawan Lim, Tuhan berikan dia kekuatan kesehatan, dan juga pasangan-pasangan yang sudah menikah di gereja CLCC, lindungi mereka semua, Ivan dan Grace, juga ya Tuhan Yesus, Saudara Roli dan Gita, lindungi mereka semua dalam nama Yesus. Demikian juga kami doakan ya Tuhan, pasangan-pasangan akan menikah lagi di gereja CLCC di tahun yang akan datang. Tuhan Engkau tolong semua bisa berjalan dengan baik. Kami doakan juga untuk kebaktian Natal sebentar sore, Tuhan berkati dan urapi dalam nama Yesus. Berikan cuaca yang baik, berikan penerangan yang cukup, yang baik, berikan keamanan. Engkaulah Tuhan kekuatan, kota benteng perlindungan. Kami bawa damai sejahtera. Kami berkata damai sejahtera atas lingkungan di mana kami mengadakan Natal situ, sehingga semua bisa membawa hormat, kemuliaan, dan menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Bahkan di tahun akan datang pun Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub dan Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Bu Weli, Tuhan berkati. Pak Lukas, salam buat teman-teman ya. Bu adik semua. Ya, Bu Indriani, Tuhan berkati ya. Pelayanannya. Sama-sama. Bu Indri, Pak Lukas, Ibu Sinta, James, Ya. Terima kasih. Johan, Ya. Bu Meliwati, shalom buat kita semua. Salam. Bu Weli, salam buat semua di sana ya. Buat Pak Wahyu Ya, dan Bu Sinta terima ya. kasih. Makasih. Ya.
Tuhan berkati semuanya. Bye-bye. Saudara, Ya. berkati. Sampai ketemu Amin. Pastor John. Sampai ketemu Pak Lukas. God bless you ya. Bu Indriani. Ya. Oke Ya. lah. Yuk. Ya.